Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah masih memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga saudaraku semua dapat berjumpa kembali dengan Fawaz Channel. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi besar junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, harapan saya saudaraku semua selalu dilindungi oleh Allah, dilapangkan rezeki selapang-lapangnya, dan dipanjangkan umur oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara beriman, tidak semua perempuan bisa dipersunting untuk dijadikan istri. Sebab ternyata ada juga wanita yang haram dinikahi dalam Islam. Hal ini harus diketahui oleh para laki-laki sebelum memantapkan niat untuk menikah. Ini dilakukan sebagai bagian dari kehati-hatian sebelum memilih pasangan hidup. Dalam Islam, pernikahan adalah ibadah, dan hukumnya bisa berbeda-beda tergantung kondisinya. Ini bisa wajib, sunnah, mubah, dan haram yang disebabkan oleh beberapa aturan. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk membangun rumah tangga dan meneruskan garis keturunan. Pernikahan dalam Islam sangat dianjurkan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat pertama, yang artinya, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak." Meskipun begitu, ada pernikahan yang tidak boleh dilaksanakan. Salah satunya adalah pernikahan dengan wanita yang haram dinikahi. Status wanita yang haram dinikahi ini erat kaitannya dengan mahram. Mahram adalah semua orang yang dilarang atau yang haram untuk dinikahi selamanya karena sebab keturunan, persusuan, dan perkawinan dalam syariat Islam. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 23, yang artinya, diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika belum kamu campuri dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, dan menghimpun dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada larangan tertentu yang harus diperhatikan sebelum meminang seseorang perempuan. Islam menyatakan ada wanita yang haram dinikahi karena beberapa sebab dan faktornya. Ada beberapa klasifikasi tentang wanita yang haram dinikahi berdasarkan agama, hubungan kemahraman, dan juga mantan pezina. Yang pertama yaitu beda agama. Syariat Islam mengharamkan laki-laki menikahi wanita yang bukan muslim. Bila pernikahan itu dilakukan secara hukum syariah, pernikahan itu dianggap tidak sah. Risikonya, secara hukum syariah,
adalah bahwa perbuatan tersebut dikategorikan zina. Dan apabila ada anak yang lahir dari sana, statusnya tergolong anak zina yang tidak punya kekuatan syariah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya, janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sungguh, budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hati. Yang kedua, akhlak dan perilaku yang buruk. Wanita yang haram dinikahi selanjutnya tergantung dari faktor akhlak atau perilaku yang buruk dari seorang wanita. Misalnya, wanita yang masih aktif berzina atau melacurkan diri, maka haram hukumnya untuk dinikahi, walaupun secara status wanita tersebut mengaku beragama Islam. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 2, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap dari seorang keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Yang ketiga, wanita yang termasuk mahram. Para ulama membagi wanita yang merupakan mahram menjadi dua klarifikasi besar, mahram yang bersifat abadi dan mahram yang tidak abadi alias sementara. Yang pertama, mahram karena mazhab. Mahram karena nasab adalah hubungan antara seorang perempuan dengan laki-laki masih satu nasab atau hubungan keluarga seperti ibu kandung, anak wanita, saudari kandung, saudari ayah, saudari ibu, keponakan dari saudara laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara yang laki-laki, keponakan dari saudara wanita, anak-anak perempuan dari saudara perempuan. Yang kedua, mahram karena sepersusuan. Wanita yang menyusui, anak-anak dari wanita yang menyusui, saudari dari wanita yang menyusui, ibu dari wanita yang menyusui, ibu dari suami wanita yang menyusui, saudara dari suami yang menyusui, bayi wanita yang menyusu pada wanita yang sama. Yang ketiga, mahram karena musyaharah, yaitu ibu dari istri, mertua wanita, anak wanita dari istri, anak tiri, istri dari anak laki-laki, menantu, dan istri dari ayah, ibu tiri. Mahram bersifat sementara. Kemahraman ini bersifat sementara karena bila terjadi sesuatu, laki-laki yang tadinya haram menikahi seorang wanita menjadi boleh menikahinya. Bentuk kemahraman ini semata-mata mengharamkan pernikahan saja, tapi tidak membuat seorang boleh melihat aurat, berakhwat, dan pergi bersama. Di antara wanita yang termasuk dalam kategori ini adalah istri orang lain, saudara ipar, masih masa haidah, istri yang ditalak 3, wanita bezina, istri yang dili'an, wanita kafir selain ahli kitab. Itulah wanita yang diharamkan dinikahi dalam Islam. Semoga umat Islam senantiasa terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Semoga yang kali ini saya bagikan menjadi bermanfaat dan menambah sedikit pengetahuan kita tentang apa yang ditetapkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.